Saya pernah ada di titik paling aneh dalam hidup saya. Bisnis saya viral, dalam 3 hari order masuk ratusan. Tapi di hari ke-10, semuanya berhenti total. Saya pikir saya sudah sukses. Ternyata saya salah besar. Dulu saya cuma jualan kecil-kecilan. Omset cuma cukup buat makan harian. Tapi saat viral, saya sampai kewalahan. Lalu dalam waktu kurang dari 2 minggu, saya hampir bangkrut karena tidak siap sistem. Dan yang paling sakit, bukan karena tidak laku, tapi karena saya tidak tahu kenapa bisa runtuh secepat itu. Sampai akhirnya, saya menemukan 5 kesalahan fatal yang bikin bisnis viral justru cepat mati. Dan setelah saya perbaiki, bisnis saya bisa stabil lagi dalam waktu 21 hari. Di video ini saya tidak akan kasih teori bisnis yang rumit. Saya cuma akan cerita dari pengalaman saya sendiri. Saat saya benar-benar jatuh karena salah mengelola bisnis yang tiba-tiba viral. Saya pernah jualan makanan sederhana di pinggir jalan. Lokasi saya di gang kecil, jam buka cuma jam 4 sore sampai jam 9 malam. Awalnya sepi, sangat sepi. Kadang 3 jam cuma laku 2 porsi. Tapi setelah viral di media sosial, semua berubah dalam semalam. Masalahnya bukan di naiknya penjualan, tapi di jatuhnya bisnis setelahnya. Dan di video ini, saya akan bongkar apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana cara menghindarinya. Banyak orang melihat bisnis viral itu seperti mimpi yang jadi kenyataan. Sekali viral, langsung kebayang uang masuk deras, pembeli antre, dan hidup berubah total. Tapi dari pengalaman saya, kenyataannya jauh lebih keras dari itu. Waktu bisnis saya mulai viral, saya benar-benar kaget. Dalam 1 hari, notifikasi pesanan tidak berhenti. Dari yang biasanya cuma 20-30 order, tiba-tiba melonjak jadi 200 lebih dalam sehari. Awalnya saya senang, saya pikir ini titik balik hidup saya. Tapi dalam 2-3 hari saja, masalah mulai muncul satu persatu. Saya tidak bisa mengejar kecepatan order. Banyak pelanggan menunggu terlalu lama. Bahkan ada yang akhirnya cancel. Stok bahan cepat habis, tapi saya tidak punya sistem pengganti yang siap. Saya hanya mengandalkan kerja keras, bukan sistem kerja yang rapi. Yang lebih berat lagi, saya mulai kewalahan secara mental. Saya kerja dari pagi sampai malam tanpa jeda. Tapi hasilnya bukan makin stabil, malah makin kacau. Pesanan yang tidak terkirim tepat waktu mulai memicu komplain. Rating mulai turun. Dan di titik itu, saya mulai sadar. Viral ini bukan hanya membawa pelanggan, tapi juga tekanan yang saya tidak siap hadapi. Dalam waktu kurang dari 10 hari, situasi berubah drastis. Dari yang awalnya ramai luar biasa, perlahan mulai sepi lagi. Orang-orang yang kemarin viral, hari ini sudah tidak terlihat lagi. Dan itu membuat saya bertanya dalam diri sendiri. Kenapa bisnis yang kelihatannya sukses ini bisa jatuh secepat ini? Dari situ saya sadar satu hal penting. Masalahnya bukan di kurangnya pembeli, tapi di ketidaksiapan sistem ketika pembeli datang terlalu cepat. Setelah semuanya mulai kacau, saya tidak langsung sadar apa yang salah. Justru di awal saya sempat menyalahkan keadaan. Saya pikir masalahnya ada di pembeli yang terlalu banyak, atau mungkin saya kurang tenaga kerja. Ternyata saya salah besar. Setelah saya evaluasi pelan-pelan, ada 2 kesalahan fatal yang sebenarnya saya lakukan sejak awal, tapi tidak pernah saya sadari. Kesalahan pertama, saya tidak punya sistem produksi yang jelas. Saya hanya mengandalkan kerja cepat tanpa alur yang terstruktur. Saat order masih sedikit, ini tidak terasa masalah. Tapi begitu viral terjadi, semuanya langsung berantakan. Saya memasak tanpa urutan, tanpa standar waktu, dan tanpa pembagian tugas yang jelas. Akhirnya semua pekerjaan menumpuk di satu titik, dan saya sendiri yang kewalahan. Kesalahan kedua, saya tidak memahami kapasitas bisnis saya sendiri. Saya terlalu semangat menerima semua order karena takut kehilangan momentum viral. Saya pikir semakin banyak pesanan, semakin besar keuntungan. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Saya tidak pernah menghitung batas maksimal yang bisa saya handle dalam 1 hari. Akibatnya, saya menerima lebih banyak daripada yang bisa saya kerjakan. Dari luar mungkin terlihat saya sedang sukses, tapi di dalam saya sedang kewalahan. Semua terasa cepat tapi tidak terkendali. Yang lebih berbahaya lagi, saya tidak punya cadangan strategi.
Tidak ada sistem untuk menolak order dengan cara yang elegan. Tidak ada batasan kapasitas, dan tidak ada kontrol kualitas saat jumlah pesanan meningkat. Di titik ini saya mulai sadar, bisnis bukan cuma soal laku atau tidak laku, tapi soal apakah kita siap saat laku terlalu banyak. Dan justru kesalahan kecil yang saya anggap sepele di awal itulah yang akhirnya membuat bisnis saya hampir runtuh ketika sedang berada di puncak viral. Titik balik saya itu tidak datang dari keberhasilan, tapi justru dari kelelahan yang sudah di batas paling bawah. Saya masih ingat jelas malam itu, sekitar jam 11 lewat. Warung sudah tutup, tapi suasana hati saya masih penuh tekanan. Di depan saya ada sisa bahan yang tidak terpakai, beberapa pesanan yang batal, dan catatan order yang berantakan. Tidak ada lagi notifikasi masuk seperti beberapa hari sebelumnya. Sunyi. Aneh rasanya. Beberapa hari lalu saya kewalahan karena terlalu ramai, tapi malam itu saya justru duduk sendirian karena semuanya tiba-tiba berhenti. Di situ saya mulai benar-benar berpikir ulang. Saya bilang dalam hati, kalau ini disebut sukses, kenapa rasanya justru seperti jatuh? Saya mulai membuka catatan penjualan dari hari pertama viral sampai hari terakhir sebelum sepi. Dari situ saya melihat pola yang jelas. Setiap kali ramai, saya tidak siap. Dan setiap kali tidak siap, dampaknya selalu sama. Komplain, cancel, lalu perlahan pembeli hilang. Momen paling menyentuh itu bukan soal uang, tapi soal rasa lelah yang tidak menghasilkan arah. Saya kerja lebih keras dari sebelumnya, tapi hasilnya malah turun. Di titik itu saya sadar sesuatu yang sangat penting. Saya tidak sedang membangun bisnis, saya hanya sedang bereaksi terhadap keadaan. Saya tidak punya sistem, tidak punya batas, dan tidak punya strategi untuk menjaga stabilitas. Dan yang paling menyakitkan adalah ini, viral itu bukan masalahnya, saya yang tidak siap mengelolanya. Sejak malam itu, saya berhenti mengejar ramai. Saya mulai bertanya hal yang lebih penting. Bagaimana caranya supaya bisnis ini tetap jalan walaupun tidak viral? Dari situlah semuanya mulai berubah. Setelah saya sadar masalahnya bukan di ramai atau sepi, tapi di sistem, saya mulai bongkar ulang bisnis saya dari nol. Saya tidak langsung mengubah semuanya besar-besaran, tapi saya fokus ke langkah kecil yang bisa langsung saya kontrol. Ada 5 strategi utama yang saya pakai waktu itu. 1. Membatasi kapasitas harian secara jelas. Saya tetapkan batas maksimal, yaitu 100 order per hari. Ini awalnya terasa aneh, karena saya pernah bisa menerima 200 lebih. Tapi saya belajar bahwa lebih baik stabil daripada meledak lalu hancur. Dengan batas ini, saya bisa menjaga kualitas dan ketepatan waktu. 2. Membuat sistem antrian sederhana. Saya mulai pakai urutan waktu dan nomor order. Siapa yang pesan dulu, dia yang dilayani dulu. Tidak ada lagi sistem siapa yang ribut duluan. Ini mengurangi konflik dan membuat proses lebih teratur. 3. Standarisasi proses kerja. Saya mulai menulis langkah sederhana, takaran bahan, waktu masak, sampai cara penyajian. Tujuannya satu, siapapun yang bantu, hasilnya tetap sama. Ini penting supaya saya tidak tergantung pada mood atau kecepatan saya sendiri. 4. Mengatur stok dengan hitungan harian. Saya tidak lagi beli bahan sembarangan. Saya mulai hitung rata-rata penjualan 3 hari terakhir, lalu jadikan itu patokan stok. Dengan cara ini, saya tidak lagi kehabisan bahan di tengah ramai dan juga tidak banyak sisa terbuang. 5. Fokus ke pelanggan tetap, bukan hanya viral. Saya mulai kumpulkan kontak pelanggan yang pernah beli. Saya kirim info sederhana kalau ada menu baru atau promo kecil. Ternyata ini jauh lebih stabil dibanding hanya mengandalkan orang baru dari viral. Dari 5 strategi ini, saya tidak langsung melihat hasil besar dalam sehari. Tapi yang saya rasakan adalah satu hal penting. Bisnis saya mulai bisa dikendalikan lagi, bukan lagi mengendalikan saya. Setelah saya punya strategi yang jelas, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjalankannya di kondisi nyata, bukan sekedar di atas kertas. Hari pertama saya mulai perubahan, saya tidak langsung mengubah semua hal besar sekaligus. Saya pilih satu titik paling krusial dulu, kapasitas harian. Saya tempel tulisan sederhana di depan tempat jualan, batas order maksimal 100 per hari. Awalnya saya ragu, saya takut orang jadi malas beli karena merasa dibatasi. Tapi saya tetap jalankan. Dan benar saja, di hari pertama ada beberapa pelanggan yang bertanya kenapa dibatasi. Saya jelaskan dengan jujur, supaya kualitas tetap terjaga dan semua pesanan bisa selesai tepat waktu. Lalu saya mulai terapkan sistem antrian. Setiap order dicatat urut masuk. Tidak ada lagi yang didahulukan karena alasan tertentu. Ini membuat saya lebih tenang karena semua berjalan berdasarkan sistem, bukan tekanan. Di dapur, saya mulai ubah cara kerja. Saya tidak lagi memasak secara acak. Saya bagi waktu.
jam tertentu untuk persiapan bahan, jam tertentu untuk produksi, dan jam tertentu untuk packing. Dengan cara ini, pekerjaan jadi lebih rapi dan tidak saling tumpang tindih. Saya juga mulai disiplin dengan stok. Setiap malam saya catat sisa bahan dan hasil penjualan hari itu. Dari situ saya bisa memperkirakan kebutuhan esok hari dengan lebih akurat. Tidak ada lagi cerita kehabisan bahan di jam sibuk atau kebanyakan stok yang akhirnya terbuang. Yang paling terasa perubahan besar adalah saat saya mulai komunikasi dengan pelanggan tetap. Saya kirim pesan sederhana, tidak berlebihan, hanya info kalau ada menu atau jam buka. Ternyata responnya positif. Beberapa dari mereka malah jadi pelanggan rutin. Proses ini tidak instan. Minggu pertama masih terasa canggung, tapi saya tetap jalankan tanpa kembali ke cara lama. Karena saya sadar, kalau saya kembali ke pola lama, saya akan jatuh ke masalah yang sama lagi. Dan disinilah saya benar-benar merasakan perubahan. Bisnis saya mulai berjalan dengan ritme, bukan lagi dengan kepanikan. Perubahan yang saya lakukan tidak langsung terlihat dalam satu malam. Tapi pelan-pelan, saya mulai melihat tanda-tanda yang sebelumnya hilang saat bisnis saya kacau. Di minggu pertama setelah sistem baru diterapkan, saya tidak lagi kewalahan seperti sebelumnya. Order memang tidak sebanyak saat viral, tapi yang masuk jauh lebih terkendali. Rata-rata saya stabil di sekitar 80-100 order per hari, dan yang paling penting, semuanya bisa saya selesaikan tanpa chaos. Tidak ada lagi pesanan yang menumpuk sampai malam, tidak ada lagi pelanggan yang komplain karena terlalu lama menunggu. Bahkan beberapa pelanggan yang dulu sempat kecewa, mulai kembali lagi karena mereka merasa pelayanan saya lebih rapi dan konsisten. Memasuki minggu kedua, saya mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Tingkat pembatalan order hampir nol. Kalau sebelumnya banyak yang cancel karena lama, sekarang hampir tidak ada. Ini membuat pendapatan saya lebih stabil, walaupun tidak meledak seperti saat viral. Di minggu ketiga, saya mulai melihat hal yang paling penting. Pelanggan mulai datang bukan karena viral, tapi karena pengalaman mereka sendiri. Ada yang bilang cocok dengan rasa, ada yang bilang puas karena tidak lama menunggu, dan ada juga yang jadi pelanggan rutin. Secara angka, omset saya memang tidak lagi lonjak ekstrim seperti saat viral pertama kali. Tapi yang berbeda adalah kestabilannya. Saya tidak lagi naik turun drastis antara ramai dan sepi. Semua terasa lebih terukur. Yang paling saya syukuri adalah kondisi mental saya. Saya tidak lagi kerja dalam tekanan berlebihan. Saya bisa mengatur waktu lebih baik, bisa istirahat, dan bisa berpikir untuk pengembangan, bukan sekedar bertahan hidup hari ke hari. Dari situ saya benar-benar paham satu hal. Bisnis yang sehat bukan yang paling ramai sesaat, tapi yang paling bisa bertahan dalam jangka panjang. Kalau saya lihat ke belakang, ada satu hal yang paling saya sesali. Saya terlalu cepat mengejar viral, tapi terlalu lambat membangun sistem. Saya pikir waktu itu viral adalah tujuan akhir. Ternyata bukan. Viral itu cuma momen singkat yang bisa jadi berkah, atau bisa jadi bencana kalau kita tidak siap. Saya pernah ada di posisi paling bawah dan paling atas dalam waktu yang sangat singkat. Dari yang awalnya sepi, lalu tiba-tiba ramai luar biasa. Sampai akhirnya kembali sepi lagi dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dan dari pengalaman itu, saya belajar satu hal yang tidak pernah saya dapat dari teori manapun. Bisnis itu bukan soal seberapa cepat kamu naik, tapi seberapa siap kamu saat kamu naik. Karena jujur saja, banyak orang ingin bisnisnya viral, tapi tidak banyak yang siap menghadapi dampaknya. Tekanan, komplain, stok berantakan, dan mental yang terkuras. Kalau kamu sekarang sedang di posisi sepi, jangan terburu-buru berharap viral. Itu bukan solusi utama. Yang lebih penting adalah pastikan dulu 3 hal ini ada di bisnis kamu. Sistem yang jelas, kapasitas yang terukur, dan cara kerja yang konsisten. Karena kalau 3 hal ini belum ada, viral justru bisa mempercepat kehancuran. Saya tidak bilang perjalanan ini mudah. Saya juga pernah hampir menyerah. Pernah duduk diam sambil bertanya apakah saya harus berhenti saja. Tapi ternyata jawabannya bukan berhenti, melainkan memperbaiki cara saya berjalan. Sekarang saya tidak lagi takut kalau bisnis sepi. Karena saya tahu, saya punya sistem untuk bangkit lagi. Dan saya juga tidak terlalu euforia kalau tiba-tiba ramai, karena saya tahu cara mengelolanya. Kalau saya yang pernah hampir hancur karena viral saja bisa bangkit lagi dalam waktu singkat, kamu juga punya peluang yang sama. Yang kamu butuhkan bukan momen besar, tapi langkah kecil yang dilakukan dengan benar setiap hari. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan bukan yang paling cepat naik, tapi yang paling siap menghadapi apapun yang datang.